Tutorial cara sinkronisasi pengelolaan kinerja PMM dengan e-kinerja BKN. Periode 2, tahun 2024. Tutorial cara sinkronisasi e-kinerja BKN dari PMM. Nah, Bapak Ibu sekalian, saat ini sudah Desember. Apakah atasan sudah menyelesaikan tahap akhir? Nah, pastikan pada Desember ini, pada minggu-minggu ini, Bapak Ibu sudah selesai dinilai kinerjanya oleh kepala sekolah. Bagaimana cara mengecek? Silakan Bapak Ibu masuk ke PMM pada laman guru.kemdikbud.go.id pengelolaan kinerja guru. Bapak Ibu klik sebagai pegawai, kemudian di sini sudah muncul atasan sudah menyelesaikan tahap akhir. Kemudian penerimaan dokumen evaluasi kinerja. Dokumen evaluasi kinerja pegawai untuk periode yang sedang berlangsung akan diterima oleh masing-masing pegawai. Apakah atasan sudah menyelesaikan tahap akhir? Kita cek. Nah, di sini ternyata sudah centang semuanya, berarti rangkaian tahap penilaian kinerja sudah selesai. Ada 4 tahap. Yang pertama, pengiriman data penilaian kinerja ke Dinas Pendidikan. Yang kedua, predikat kinerja organisasi. Kemudian yang ketiga, penetapan predikat kinerja pegawai. Baru penerimaan dokumen evaluasi kinerja. Nah, kalau sudah paham, klik saya mengerti Bapak Ibu. Nah, di sini kemudian kita cek hasil penilaian kinerja guru, predikat kinerja Juli Desember ya. Kita cek. Nah, di sini Bapak Ibu sudah ada penilaian dari atasan pada Juli Desember itu, yaitu contoh di sini penilaian baik. Ini tidak usah ditandatangani. Nah, kalau Bapak Ibu sudah pada posisi ini, maka silakan tinggal sinkronisasi di e-kinerja. Di e-kinerja BKN, Bapak Ibu segera masuk pada kinerja BKN dengan password dan NIP yang sudah ditentukan, yang sudah ada. Nah, di sini sudah muncul Bapak Ibu daftar SKP ya, pada menu SKP, kemudian di sini ada sinkron PMM. Nah, sebelum sinkron PMM, Bapak Ibu cek dulu pemberitahuan. Di sini sudah ada bacaan ya, kalimat akun Anda terdaftar sebagai pengguna aplikasi PMM. Berarti tidak ada masalah Bapak Ibu. Nah, di sini periode 1 Januari hingga 31 Desember 2024. Kemudian unit kerja Pajagalan 2 ini contohnya ya. Jadi sudah status persetujuan. Nah, sebelum sinkro, Bapak Ibu cek dulu detail SKP. Kita mencoba cek detail SKP. Nah, dipastikan secara kualitas kita sudah selesai 100% ya, Bapak Ibu ya. Jadi rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi ini sudah muncul Bapak Ibu. Kemudian kita juga sudah menyelesaikan target tahunan itu 100%. Nah, kita sudah 100% di sini. Berarti kalau sudah 100%, data yang mengalir dari PMM ke e-kinerja BKN tidak ada masalah. Nah, kemudian setelah kita melihat di sini selesai 100%, cek di perilaku kerja. Nah, perilaku kerja di sini ekspektasi khusus pimpinan dari perilaku kerja berakhlak ini ya. Nanti setelah kita sinkro, ekspektasi khusus pimpinan mungkin saja bisa terisi Bapak Ibu. Nah, ini yang bisa diedit. Nah, silahkan ada lampiran, ada 3. Yang pertama dukungan sumber daya, kemudian skema pertanggungjawaban, kemudian yang ketiga konsekuensi. Nah, jika Bapak Ibu masih kosong, maka dapat diedit Bapak Ibu. Nah, klik edit, maka di sini akan muncul
atau kalau yang masih kosong, Bapak Ibu bisa mengisikan ini. Dibutuhkan dukungan pimpinan dalam pelaksanaan target kinerja yang ditetapkan dan lain sebagainya ya. Anggaran dalam pelaksanaan, integritas tinggi dan seterusnya. Nah, di sini bisa Bapak Ibu mengcopy atau melihat setidak-tidaknya mirip ya seperti ini. Nah, ini tidak perlu nomor karena penomoran di sini otomatis Bapak Ibu 1, 2, 3, 4. Sama, skema pertanggungjawaban juga bisa diedit, bisa ditambahkan kalimat ini Bapak Ibu. Termasuk konsekuensi juga bisa diedit. Nah, apabila target kinerja tidak terpenuhi, siap dilakukan pembinaan dan perbaikan kembali. Nah, ini bentuk konsekuensi yang harus diterima. Nah, setelah Bapak Ibu menyelesaikan ini semua, atau secara otomatis sudah muncul ini, maka kita kembali Bapak Ibu ya. Kita kembali dari SKP. Nah, kemudian SKP kita klik sinkro PMM. Jadi di sebelah kanan pojok atas ada tombol sinkro PMM, maka kita klik saja. Nah, setelah diklik, Bapak Ibu akan ada notifikasi begini, sinkro data PMM, sinkro data SKP dengan rotasi PMM, sinkro data PMM, dan PLT PMM. Nah, gunakan fitur sinkro data SKP dengan rotasi PMM jika merasa pernah mengalami rotasi pindah instansi. Pastikan UNUR pegawai berada di UNUR terakhir di PMM. Data UNUR di PMM sudah padan. Jika Bapak Ibu tidak pernah pindah, maka Bapak Ibu cukup sinkro data SKP PMM. Jika pernah pindah, maka Bapak Ibu sinkro data SKP dengan rotasi PMM. Nah, jika Bapak Ibu PLT di PMM, maka sinkro data SKP PLT PMM. Ini sangat penting Bapak Ibu guna mengetahui posisi Bapak Ibu sekarang di kepegawaian ada pada sebelah mana atau ada posisi di mana. Jadi sekali lagi silakan sinkro data PMM, SKP PMM apabila Bapak Ibu tidak terjadi rotasi atau perpindahan dari sekolah satu ke lainnya. Klik saja di sini sinkro data SKP PMM. Nah, setelah disinkro, Bapak Ibu akan muncul nama pegawai dan seterusnya. Kemudian data e-kinerja, data PMM, data atasan, kemudian pegawai UNUR ini sama Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah sama berarti tidak ada masalah. Berhasil melakukan sinkro dengan data RHK individu, RHK masuk, dan RHK indikator masuk. Nah, kalau sudah sinkro semacam ini, tidak ada persoalan, silahkan klik OK Bapak Ibu. Nah, kalau sudah OK, berarti kita sudah selesai sinkronisasi antara PMM dan e-kinerja BKN. Silahkan Bapak Ibu selamat mencoba sesegera mungkin. Kalau sudah mendapatkan predikat kinerja untuk segera sinkro PMM. Demikian dari Pak Guru PDS, semoga bermanfaat. Silahkan share untuk bisa menebar manfaat lebih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.